Sound. Resound our Our stories. Iya. Yeay. Nah, sekarang kita udah masuk di bulan Februari lagi ya teman-teman ya. Bulan yang katanya penuh dengan cinta dan asmara. Bulan-bulan Aquarius, asik. Asik gue jadi anak horoskop gue sekarang. Nah, mantap. sekarang ngomongin tentang percintaan ya di bulan Februari. Gue sudah mencari konten untuk konten kita, sudah mencari topik untuk konten kita hari ini, yaitu adalah sebenarnya yang harusnya menyatakan cinta, memperjuangkan cinta ataupun relationship itu kira-kira cewek atau cowok duluan ya guys? Itu yang pertama. Wah. Nah, kalau yang gue lihat nanti kalian jawab ya sebagai pria-pria, asik. Apalagi Bang Alex sebagai pakar percintaan kita. Nah, terus selain harus diperjuangkan itu cowok, bukan gini, selain cowok yang harus memperjuangkan, ada juga orang-orang yang kayak fakta yang menunjukkan bahwa segala sesuatu tuh harus cowok yang mulai. Misalnya nyatain cinta itu juga harus cowok. Kalau cewek itu satu hal yang tabu deh, kayak kiamat besok ya kan kalau cewek nyatain duluan. Nah, terus lain juga kayak satu hal yang salah ketika cewek suka duluan sama satu cowok. Nah, itu kan jadi menunjukkan kayaknya emang harus cowok deh yang memperjuangkan. Bahkan di Alkitab nih ada yang sampai bawa-bawa yang diciptakan terlebih dahulu ada Adam, itu adalah laki-laki ya kan. Nah, jadi panjang kan perkaranya kalau udah begini. Nah, sebenarnya menurut kalian setuju nggak dengan statement itu, guys? Gue malah pengen nanya ke lu, Nov. Lu pengennya diperjuangkan atau memperjuangkan? Halo. Ampun. Kalau aku senangnya diperjuangkan. Aduh. Gimana ya? Ini Ernest dulu kali ya, yang mungkin juga punya pengalaman dengan kehidupan. Kehidupan sih, iya bang. Percintaan sih kita masih meragukan ya. Oh gitu ya. Tapi pernah dong ya dengar mungkin cerita. Terbuka banget kayaknya bagaimana? Kita kan mungkin pernah dengar cerita dari teman-teman yang lagi bergumul seperti itu. Gimana tuh pengalamannya? Kalau gue sih mikir siapa yang perlu maju duluan, sebenarnya siapa aja ya. Gue sih penganut itu ya, siapa aja. Cuman kalau untuk pribadi gue kayak gitu, gue rada risih kalau ada perempuan yang maju duluan ke gue kayak gitu. Kenapa? Karena gue kan lagi biasa aja relasinya dengan dia seperti itu. Nah terus dia datang berusaha menarik perhatian gue. Nah buat gua kayak gitu itu seolah-olah lu lagi meminta sesuatu kayak gitu, lagi mau mengambil sesuatu dari gua, apa itu perhatian kayak gitu. Yang gua punya harus diberikan kepada lu yang sebenarnya gua secara willingly tuh belum mau kayak gitu. Kecuali kalau memang kita natural temenan kayak gitu, berelasi udah lama kayak gitu, udah kenal duluan, nah terus dia mulai mencari perhatian dan lain sebagainya. Nah gue lebih mudah kayak gitu menerimanya karena memang kita udah deket awalnya kayak gitu. Jadi gue nggak perlu memberikan nggak perlu bertanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada dia seperti itu. Nah cuman gue lebih condong kayak gitu tipikal yang ngejar kayak gitu atau cowok yang inisiatif atau memperjuangkan kayak gitu. Nah kalau gue tipikal begitu. Nah satu sisi gue kebayang sih kayak gitu ya, banyak para kayak tadi Novi lah kayak gitu. Memang perempuan senang diperjuangkan kan seperti itu. Nah gue juga kadang-kadang tuh memperjuangkan bagi gue ya, gue jelas sih kayak gitu. Kalau emang gue mau ya gue nggak dari yang terakhir kayak gitu, hubungan relasi gue terakhir itu rada cepat juga kayak gitu dalam gue bergumul lah kayak gitu untuk bilang ayo kita berdoa bareng, gue lagi mau berelasi dan lain sebagainya. Nah gue nggak tipikal yang lama-lama kasih kode-kode kayak gitu. Mungkin ada orang-orang yang senang begitu. Kenapa? Mungkin kepribadiannya begitu kayak gitu, senang dengan kode-kode dan lain sebagainya. Nah kalau gue beda gitu, gue nggak suka yang begitu karena bagi gue itu lama banget dan gak to the point buat gue kayak gitu. Itu gue malah bikin hidup gue nggak jelas dengan kode-kode itu kayak gitu. Nah makanya gue kalau emang benar-benar serius sih biasanya gue nggak terlalu lama kayak gitu
untuk melakukan pendekatan terus langsung bilang gue lagi tertarik ingin mengenal lu dan lain sebagainya. Tapi buat gue sih nggak masalah sih, karena gue ada pernah juga dengar cerita lah perempuan yang menyatakan duluan kayak gitu bahwa dia mendoakan si laki-laki. Nah seperti itu dia pergumulannya panjang loh, dia cerita ke gue pergumulannya panjang, doainnya lama kayak gitu. Terus juga tapi gue salut karena itu mau nggak mau harga diri dia kayak gitu dengan karakternya dia kayak gitu yang menurut dia tuh dia rada harga dirinya tinggi, itu harus dibayar kayak gitu dengan menyatakan bahwa dia tertarik dengan cowoknya itu. Sayangnya cowoknya nggak tertarik kayak gitu, menolak. Cowok itu memang baik ke semua orang kayak gitu. Jadinya cowok ceweknya itu juga akhirnya ya udah ternyata makin kenal, oh ternyata memang cowoknya baik ke semua orang seperti itu. Itu bukan perhatian khusus yang diberikan cuman buat si ceweknya itu doang kayak gitu. Nah itu sih, tapi gue salut lah kalau ada perempuan-perempuan yang berani kayak gitu ya melakukan hal itu gitu Bang. Iya. Kalau Novi kayak gini gimana tuh Nov meresponi ya? Meresponi pertanyaan lu sendiri. Kalau gue ya, kalau gue tuh sebenarnya pandangan gue, kalau misalnya ngomongin tentang gue keinginan gue sih, gue pinginnya sebagai cewek diperjuangkan. Kayak tadi, misalnya kayak ini loh drama Korea gitu, atau nggak princess gitu kan, segala sesuatu itu kesannya cewek itu diperjuangkan. Bahkan ada quote yang mengatakan gini, kalau cowoknya nggak merjuangin lu, udah lu tinggalin aja, lu harus sibuk dengan misalnya gini, jangan menundukkan kepala nanti mahkotamu jatuh. Intinya gitu. Gue rada lupa dan intinya begitu lah kan. Nah, terus mahkota duri. Apa? Mahkota duri. Yesus dong. Nah, cuma maksud gue di sini kalau misalnya ngomongin tentang ingin diperjuangkan, gue sih pengen diperjuangkan. Tapi kalau gue pikir-pikir, bukankah harusnya dua-duanya memperjuangkan kalau misalnya mau relationship-nya itu baik ya? Menurut gue sih gitu. Karena gini, cewek yang gue juga masih nggak tahu sih Bang, mungkin nanti lu bisa jawab kali ya. Kalau orang yang selalu pingin diperjuangkan, akhirnya kan jadi kayak sombong dan akhirnya tinggi hati dan gimana ya, kayak merendahkan orang juga gitu kan jatuhnya. Kayak kesannya itu nggak bisa hidup tanpa gue. Yang gue lihat sih image juga begitu. Nah, kesannya juga kasihan cowoknya juga gitu. Kalau kecuali misalnya lu emang nggak mau, ya udah bilang enggak. Jangan kayaknya pingin lihat kerja kerasnya dia dulu segala macam. Jadi ya gitu sih intinya kalau dari gue mah. Intinya harusnya sih kalau relasi yang baik adalah dua-duanya memperjuangkan gitu. Tapi ini lebih enak diperjuangkan. Ada hal yang menarik sih menurut gue ya, budaya sekarang mungkin walaupun masih berjuang kayak gitu ya, mungkin lagi mau mengajarkan kayak gitu bahwa perempuan duluan tuh nggak apa-apa. Gue pernah ada baca sebuah novel lah kayak gitu, Laut Bercerita tuh, Leila Chudori itu yang nulis kayak gitu. Nah di dalam sebuah scene tuh, di dalam buku itu ya ada sebuah lukisan itu adalah kalau kita bukan nonton ya, tahu cerita Mahabharata kayak gitu-gitu ya, Ramayana kayak gitu, Ramayana maksudnya ya, kayak gitu Ramayana dan lain sebagainya, itu kan Rahwana menculik Sinta dan diselamatkan oleh Arjuna kayak gitu. Nah di dalam scene cerita itu dibalik ada seorang perempuan yang melukis di mana Sintanya menyelamatkan Arjuna yang diculik oleh Rahwana. Nah filosofinya tuh begitu, perempuan tuh bukan sosok yang harus lemah terus, yang seolah-olah tuh princess yang harus diselamatkan, didapatkan, diperjuangkan dan lain sebagainya. Tetapi perempuan adalah sosok yang bisa kuat juga menyelamatkan apa yang dia kasihi, apa yang dia hargai dan lain sebagainya. Bagi gue itu ada salah satu hal yang wah ini bener juga kayak gitu. Kadang-kadang culture kita tuh melihat perempuan itu lemah sehingga harus dilakukan dengan seperti barang pecah belah kayak gitu. Walaupun gue tetap setuju harus memperlakukan setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, dengan baik kayak gitu, handle with care. Nah tapi kadang-kadang melihat ada beberapa kelompok orang yang lemah banget, seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah menurut gue sih itu menarik sih ya kayak gitu untuk
pelajari kayak gitu atau untuk jadi sebuah referensi kayak gitu. Ibarat kata mah relationship itu nggak bisa dipastikan kalau abis A berarti B, abis B berarti C. Ya nggak sih? Intinya tuh Betul, betul. ya ada seninya lah, komunikasinya ada seninya Benar. relationship. Silakan Bang Dan Alex, masuk Bang Alex. nggak sih, kalau gue ngeliatnya gini, Novia, namanya seni itu ya nggak ada teori yang pasti begini bakal begini ya. Cinta juga bukan hitungan matematika, 1+1 pasti 2. Dalam arti ada hal-hal yang prinsip, tapi juga ada hal-hal yang di dalamnya sangat tergantung situasi ya. Dalam arti bagaimana kita meresponi situasi yang ada, melihat situasi lawan pasangan kita dalam arti ini ya. Nah, cuma gue mungkin menggarisbawahi 2 hal kali. Pertama begini, biasanya yang merasakan perasaan itu secara dalam itu yang akan maju lebih dulu. Bagi gue itu normal aja sih. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena kan belum tentu waktu yang satu maju, yang satu sudah punya perasaan ya. Nah, jadi memang ini yang seringkali jadi masalah karena kan diharapnya laki-laki yang maju. Sementara laki-laki ini ternyata dia baik sama semua perempuan. Nah, sementara perempuannya karena dibaikin udah mulai mikir, wah dia pasti ada apa-apa nih sama aku. Nah, menurutku ya, dalam beberapa kali konseling dengan orang-orang yang punya pergumulan seperti itu, aku berani tuh bilang ke yang perempuannya, karena sekarang perasaanmu yang sedang bergejolak gitu ya. Karena perempuan ini sudah mulai, aku nggak bisa tidur bang, kepikir dia mulu. Aduh dia tadi kirim SMS gitu, sampai emotikonnya pun diperhatiin. Bang gila dia kirim emotikon yang itu bang gitu ya. Nah menurut gue untuk hal-hal seperti itu ya silahkan dipastikan. Nah salah satu memastikannya ya nanya, yang kesannya kayak menyatakan lebih dulu. Kalau nggak berani, mungkin bisa pakai tanda kutip orang lain yang akan bisa jadi, aku suka pakai istilah sendi ya, sendi dalam arti yang menghubungkan. Untuk menolong kita juga memastikan sebenarnya ini dia lagi baik sama semua orang, atau dia lagi memang benar-benar sedang fokus khusus. Karena gini juga loh, aku ngelihat beberapa, ini konteksnya yang laki-laki ya, bahkan anak-anak Tuhan di persekutuan yang tidak berani menyatakan karena takut ditolak. Wah itu banyak tuh. Dan gue pikir sih yang namanya berani menyatakan harusnya berani siap terima apapun jawaban ya. Baik yang laki-laki yang menyatakan maupun yang perempuan yang menyatakan, termasuk yang Ernest cerita tadi itu menarik tuh Nes. Bagi gue dia berani menyatakan, kalau kita pakai bahasa menyatakan tuh karena pasti dia udah sangat bergumul ya, ini gimana nih, dia perlu memastikan perasaan ini, dan maaf kata ya, ternyata dia dapat jawabannya bahwa cowok itu baik ke semua perempuan gitu. Jadi itu yang menurut gue teman-teman yang punya pergumulan perasaan yang mungkin lebih dominan atau lebih memuncak, silahkan pastikan, entah kalian laki-laki atau perempuan, ya pastikan melalui ngobrol pribadi, kan kasih tahu aja gitu ya, saya kok rasanya ada seperti ini. Jadi kadang-kadang jangan sampai kedekatan yang sudah begitu rupa tapi nggak jelas ini komitmennya apa. Ada satu anak pernah cerita, iya bang, aku dijemput tiap hari sama cowok ini. Ini perempuan yang cerita. Ketepatan memang kalau menuju ke kampus, cowok ini lewat kosannya. Jadi pas barengan, dijemput. Terus dia bilang, bang udah sebulan ini aku dijemputin terus. Dia perhatian, dia baik. WA, nanti gue jam segini ya nyampe kosan gitu-gitu. Terus dia nanya ke aku gitu, jadi bang cowok ini suka sama aku nggak ya? Aku bilang, loh kok nanyanya sama saya juga nggak tahu. Mesti tanya sama cowok itu, kan itu memastikan. Karena cewek ini sudah mulai menginterpretasi macam-macam tuh. Wah ini cowok suka sama dia. Perhatiannya, bunyi motornya pun semua diinterpretasi sebagai sesuatu yang membuat kayaknya cowok itu suka sama dia. Nah ternyata waktu ditanya lebih jauh,
ya bener sama yang kayak Ernest tadi ya, ini cuma cowok-cowok baik gitu ya, cowok-cowok baik yang harus tahu batas juga. Gue sekarang kalau bicara sama teman-teman cowok juga, jangan membuat perempuan-perempuan menginterpretasi terlalu jauh dengan kebaikan yang sebenarnya teman-teman harus punya limit juga sih. Kalau gue sih melihatnya begitu ya. Nggak bisa tuh yang namanya gue baik sama semua orang. Dalam arti maksudnya gini, kalau kamu baik dan ternyata kebaikan kamu sudah disalah tafsirkan, salah satu caranya adalah berhenti kebaikan itu karena itu menyakiti justru orang tersebut. Tentu sih kebaikannya ya kayak misalnya kebaikan memberi perhatian, memberi apa ya, yang kadang-kadang itu sudah ditafsirkan terlalu jauh oleh lawan jenisnya. Nah ini gue udah ngomong panjang nih. Yang kedua, terakhir deh. Yang kedua, ingat menyatakan itu bukan masalah menang atau kalah. Jadi jangan merasa juga gitu kalau saya menyatakan, kalau nggak diterima, wah gue kalah nih. Nah itu yang kadang-kadang cara berpikir seperti itu, nah masuk tuh budaya kita kan kayaknya harus laki-laki yang ngomong duluan. Terus kayaknya nanti mesti lihat nih laki-laki ditolak apa tidak, nanti masalah menang atau kalah, nanti kemudian dia coba lagi. Saya ngelihatnya ini bukan masalah menang kalah, tapi ini masalah kita mau sedang menjalin relasi dengan seseorang yang kita mau kenal untuk menjadi pasangan hidup kita sampai suami dan istri. Mungkin begitu dulu. Gimana, menarik ya teman-teman? kayak gitu. Novi menang atau kalah? Gue pernah kalah lah. Pernah menang Di juga. dalam percintaan aku kalah. Tapi akhirnya gue jadi ngeliat ini sih sebenarnya emang kalau misalnya relationship itu tuh bukan tentang menang kalah ya, tapi bagaimana misalnya gini, kalau misalnya gue jadi kepikiran gini sih, ketika lu ngungkapin sebenarnya bukan cuma tentang lu menang atau kalah, tapi sebenarnya beban itu akan selesai dibandingkan lu cuma terus bertanya ya nggak sih? Lu nanya ke orang yang nggak tepat, nanya ke aku gitu, bang dia suka sama gue nggak? Mana gue tahu. Pertama tuh lu bakalan selesain beban itu sendiri, dan yang kedua lu bisa melihat lawan lu itu dewasa atau enggak menurut gua. Kalau dia orang yang dewasa, dia akan menyelesaikan juga dengan baik-baik. Tapi kalau misalnya dia nggak dewasa, ya akhirnya jadi kayak diledek-ledeki. Kan ada kan tuh atau enggak kayak malah jadi dihina yang kayak gitu. Jadi lu bisa melihat ngaca gitu ya. Berarti emang lu nggak pantas buat sama orang yang kayak gitu karena dia anak-anak. Menurut gue sih gitu sih. Gimana Nas? Kalau yang lu lihat, jadi Ernest pernah menang atau kalah atau pernah akhirnya memilih untuk say bye-bye gitu? Sulit ya. Tapi gue makin sadar sih, maksudnya relasi itu antara pria wanita atau lebih tepatnya dua insan ya yang mencoba untuk menjadi satu tuh kompleks memang, nggak mudah. Terkadang sulit buat seseorang tuh yang udah baper terus nanya, ini maksudnya apa kayak gitu. Satu sisi waktu dia nanya begitu, tahu-taunya akhirnya itu bukan maksudnya apa-apa, itu akan mungkin akan menghilangkan perhatian-perhatian yang selama ini dia dapatkan, yang sebenarnya dia nikmatin juga perhatian itu. Kayak gitu. Jadi mendingan ya udah dibiarin aja, nggak jelas kayak gitu, biarin gue nebak-nebak apa yang menjadi isi hatinya kayak gitu, karena itu nikmatnya di situ kayak gitu. Gue jadi ada angan-angan, gue jadi ada kerinduan, gue jadi ada mimpi-mimpi kayak gitu-gitu. Nah satu sisi begitu, nah satu sisi lagi kadang-kadang dari sisi orang yang memberikan perhatian gitu, kadang-kadang nggak ngerti juga kayak gitu. Dia pikir itu adalah hal yang baik dan lain sebagainya, akhirnya memberikan perhatian dan lain sebagainya, dan satu sisi egois kayak gitu. Memberi perhatian itu terkadang terhadap kepada orang yang kita kasih itu nikmat juga kayak gitu, kepada orang kita yang dapat feedback baik gitu, dari orang mendapatkan feedback yang baik, betul, apalagi mendapatkan feedback yang baik kayak gitu. Nah itu nikmat juga. Jadi kadang-kadang waktu memberi pun juga kadang-kadang nggak ya egois aja, hanya sekedar mau iya kayak gitu, nggak memperhatikan apakah orang ini tuh sebenarnya lagi kita tersakiti oleh perhatian kita atau enggak kayak gitu. Dan akhirnya menurut gue salah satu hal adalah mungkin ya, gue walaupun masih terus belajar kayak gitu,
berempati dalam artian kalau gue ada di posisi dia dan terus gue mendapatkan perhatian-perhatian seperti itu, apakah gue akan baper kalau gue ada di posisi dia? Nah, kayak gitu. Nah, itu yang perlu di apa ya, dilatih sih ya, kayak gitu, dan dikomunikasikan yang kayak gitu-gitu. Karena memang nggak mudah tuh mengkomunikasikan, lu maksudnya apa? Tiba-tiba dia hilang, aduh gue sedih juga dia hilang. Nah, satu sisi kan ada masalah yang ini yang lebih dalam ya. Kalau lu nggak mau kehilangan perhatian-perhatian itu, masalahnya sebenarnya ada di lu lagi haus perhatian kayak gitu. Masalahnya bukan lu perlu cari pacar, tapi perbaiki kerinduan lu akan mencari perhatian itu. Nggak salah sih, manusia punya kerinduan seperti itu, nggak salah, cuman cara mendapatkannya kayak gitu, dan juga apa tuh namanya ya, cara mendapatkannya dan juga bagaimana akhirnya menyeimbangkan dengan kesehatan hati kita kayak gitu, itu yang rada-rada sulit terkadang ya kayak gitu. Jadi kita mesti apa ya, mesti juga belajar untuk, gue senang dengan kata empati tadi ya, karena dalam pengalaman nih banyak ketemu cowok-cowok, ini masalahnya karena gue ketemunya cowok ya, yang memang ingin jadi cowok baik buat semua perempuan, dan ternyata nggak bisa. Dalam arti, kamu nggak empati dengan perasaan orang yang sedang kamu perhatikan, dan kita mesti sadar dalam relasi, perhatian itu pegang peranan penting. Jadi begitu diperhatikan ya, yang perempuannya mulai baper, mulai berasa, dan itu kalau sudah lagi perasaan menguasai, teman-teman kan kita pernah ngalamin kali ya, ketika perasaan menguasai, saat teduh pun kayaknya tentang dia. Jadi firman Tuhan pun kayaknya, oh ini peneguhan buat saya. Saya bukan mengatakan Tuhan nggak kasih peneguhan lewat firman, tapi jangan-jangan kita subjektif banget melihat hanya karena kita lagi pengen sama dia. Gitu sih. Oke, karena keterbatasan waktu dan topik kita, tapi kayaknya next topik nih gue tahu nih kita bakal ngomongin apa. Kayak kita bisa nih ngomongin tentang ghosting, guys. Coba. Atau tentang ghosting ya. Nah, nanti minggu depan kita akan ngebahas tentang ghosting. Kira-kira dalam relationship gimana ya, seandainya kata ada ghosting-ghostingan, asik. Nah, oleh karena itu Bang Alex, silakan kultumnya, asik. Berharap kita dulu Bang Alex, silakan. aku ngeliatnya gini ya, kiranya dengan bulan-bulan apa nih, Valentine seperti ini ya, juga kita belajar untuk memperhatikan secukupnya ya, jangan berlebihan juga, khususnya buat teman-teman yang emang nggak ada maksud apa-apa, sudahlah jadi just friend yang baik begitu ya. Nah, dan ingat bahwa relasi ini jadi kesempatan juga, Tuhan lagi bentuk kita. Gue seneng dengan perspektifnya Novi Ernest tadi ya, bahwa iya ya, jangan-jangan Tuhan lagi menolong kita untuk melihat lu nggak boleh jadi orang yang haus perhatian, lu nggak boleh jadi orang yang egois, karena banyak kali kasih yang kita berikan ternyata supaya kita dapat sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Nah itu menurut gue kiranya bulan kasih sayang ini kita tidak menjadi orang-orang yang mempermainkan kasih sayang itu, tapi bisa menaruhnya dalam tempat yang tepat. Jadi segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa bisa follow kita di Instagram. Apa IG kita, Nas? Di friendsound.id. Dan kita juga masih nunggu ya teman-teman yang mau cerita, mau sharing. Kita juga ada di Spotify ya, seperti ini, teman-teman bisa ikutin di Friendsound, buat ini jadi berkat buat teman-teman. Jadi silakan jangan lupa share juga supaya nanti makin banyak teman-teman yang boleh menikmati berkat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye.